Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Kalau saya berimajinasi, saya punya uang 100 triliun. Saudara percaya nggak? Jadi Bapak-Bapak sekalian, apakah itu pasti? Minimal Bapak-Bapak sekalian, bagaimana mewujudkan kenyataannya? Bapak-Bapak sekalian mungkin, saudara berpikir bahwa uang 100 triliun itu adalah bisa tercapai. Bagaimana caranya? Bapak-Bapak sekalian, itu yang namanya imajinasi. Imajinasi itu bisa aja kita berpikir seluas-luasnya, seliar-liarnya. Tapi Bapak-Bapak sekalian, tetap dia punya batasannya, yaitu realitasnya. Bagaimana caranya kita mengerti imajinasi itu bekerja dengan baik? Misalnya, mungkinkah ada suatu binatang, ada kepalanya manusia, badannya kuda, seperti dalam mitologi Yunani namanya Centaur, atau dalam film Harry Potter itu Centaur. Nah, Bapak sekalian, kalau ini mungkin ada kemungkinan dengan teknologi yang sudah ada, ini ada kemungkinan, tapi pasti nggak? Belum tentu. Inilah yang kita masukkan bahwa teknologi itu kadang-kadang membuat impian menjadi kenyataan atau imajinasi menjadi kenyataan. Jadi Bapak sekalian, imajinasi itu maksudnya apa? Bila masih sulit juga, bisakah kita berpikir tanpa kata-kata? Coba hari ini saudara berpikir tanpa kata-kata. Tentunya nggak bisa kan? Ternyata tidak bisa juga kan? Artinya pikiran itu terbatas oleh realita atau kenyataan-kenyataannya. Seliar-liarnya imajinasi kita, batasnya adalah kenyataan itu. Menurut KBBI, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar, kenyataan, dan pengalaman. Jadi Bapak-Bapak sekalian, imajinasi itu selalu dimainkan oleh anak-anak kita kan? Dari waktu kecil, mereka bermain, saya waktu kecil pun bermain dengan imajinasi. Dalam game digital, tersaji permainan yang imajinatif, yang tidak terbayangkan dalam dunia nyata. Game-game ini memikat sehingga membuat kecanduan atau terus penasaran. Perdata report dalam 13 Januari 2021 berkembang 12% di saat pandemi ini. Dan penontonnya mencapai 1,2 miliar. Luar biasa kan? Jadi ternyata imajinasi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita mengerti seberapa besar kenyataan-kenyataan itu ada. Kenyataan itu ada kalau ada imajinasi. Kalau nggak ada imajinasi, kenyataan itu nggak ada. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini dipakai oleh Steve Jobs. Banyak berimajinasi, kemudian menghasilkan produk-produk yang iPod, iPhone, iPad. Inilah hasil persemaian ketika dia diberikan oleh ayahnya bernama Paul Jobs sebuah rumah. Dan rumah itu direnovasi oleh temannya Joseph Escher dan bersama dia terus dirubah berdasarkan imajinasi dari Steve Jobs. Inilah yang menjadi kehidupan kita, bahwa kita berimajinasi perlu, tapi imajinasi itu ada batasnya, itu kenyataan. Tapi boleh nggak imajinasi itu seliar-liar mungkin? Tetap imajinasi itu ada batasnya. Bisa lihat di dalam Alkitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sudah bisa saksikan. Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, Bapak sekalian, Yesus tahu jika akal logika kita hanya menyentuh pikiran kita, tapi imajinasi justru mengubah hati kita. Kenapa selama ini kita mengenal dan percaya kepada Tuhan hanya sebatas pengetahuan atau
hanya sebatas apa yang kita tahu, itulah menjadi iman. Nah, pada saat menjadi iman, itulah imajinasi kita berjalan. Kenapa saya katakan demikian? Yesus memberikan perumpamaan dengan jelas. Perumpamaan itu berupa penggambaran-penggambaran yang nyata, walaupun itu hanya cerita. Bapak-Bapak sekalian, itulah yang menjadi imajinasi kita. Proyeksi cara berpikir kita akan dipenuhi kalau kita hanya sebatas pengetahuan, itu hanya menyinggung dalam pemikiran kita. Tapi apabila imajinasinya itu atau cerita itu menusuk perasaan kita, itulah merubah respon kita, merubah cara tindakan kita. Bapak-Bapak sekalian, kenapa orang-orang Farisi tidak mengenal tentang kasih daripada Tuhan? Karena orang-orang Farisi menurut ilmu taksonomi Bloom hanya pada level 1, yaitu mengingat, menghafal. Inilah yang menjadi namanya, saya katakan, keberagamaan. Orang yang hanya beragama tidak mengenal Kristus, maka Bapak Saudara sekalian, hidup saudara dengan saya hanya sebatas pengetahuan dan hanya tahu benar dan salah, hanya sekedar tahu benar dan salah. Tapi kalau ditanya apakah mengerti benar dan salah, tidak mengerti. Kalau ditanya tahu, tapi bagaimana menerapkan benar dan salah? Tidak bisa. Tapi kalau hukum kasih dari Tuhan itu bisa mencipta, artinya bisa memberikan kehidupan yang baru, cara berpikir yang baru, dan mengubah melalui hati kita. Karena bukan hanya segi berpikir kita yang dirubah, tapi hati kita pun yang disentuh. Nah, Bapak sekalian, bagaimana kita berimajinasi dengan luar biasa dengan firman Tuhan? Bapak sekalian, kalau baca Alkitab ini siang dan malam, kita renungkan pagi, siang, dan malam selama hidup kita, maka firman Tuhan itu akan terus memberikan imajinasi, memberikan jalur cerita, dan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ada seorang penjual pisang goreng. Suatu saat penjual pisang goreng ini, dia buat kayak mungkin pada saat itu akan laku keras. Makanya dia buat pisang goreng itu setengah matang dengan jumlah 300 piece. Apa yang terjadi Bapak Saudara sekalian? Ternyata sampai sore tidak ada yang beli satupun. 300-300-nya bingung dia. Bagaimana caranya mau dikasih kepada orang, dia pikir sayang, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang dilakukan? Terus dia juga bilang, Tuhan, bukankah saya sebelum berjualan ini, saya selalu berdoa. Hasilnya apa ya? Jadi sebetulnya, kalau imajinasi doa itu, artinya apa yang firman Tuhan yang kita dengar hanya bukan sekedar pengetahuan, maka hasilnya luar biasa, Bapak-Bapak sekalian. Luar biasanya gimana? Suatu saat, Bapak-Bapak sekalian, ketika sampai sore, sekitar jam 5, jam 6, tiba-tiba ada langganannya datang ke situ, seorang ibu. Dia langsung bilang sama bapak itu, Pak, pisang gorengnya masih ada nggak? Dia kaget, pisang goreng hari dari pagi sampai sore ini pun nggak gitu laku, Bu. Saya cuma goreng setengah matang. Nggak apa-apa, Pak, dia bilang. Karena kenapa? Saya senang pisang goreng yang setengah matang. Nanti saya olah di rumah lagi. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ternyata anaknya daripada ibu itu baru datang dari Belanda. Dia mau datang mau adain pesta kepada teman-temannya. Ini kan kejadian sebelum COVID. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ternyata apa yang kita pikirkan, kita imajinasikan. Kalau kita percaya bahwa itu Tuhan yang memberikan, nah itulah kita mengerti. Dan pengertian imajinasi itu bukan sekedar imajinasi, tapi berupa kenyataan. Nah, bagaimana kenyataan itu terjadi? Jadi bapak itu jual pisang goreng ini, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap berusaha melakukan sesuatu. Dia percaya suatu saat, entah ke kapan, mungkin hari itu atau besok tuh kapan, dia nggak tahu, ada pertolongan dari Tuhan. Sama Bapak sekalian, orang-orang Farisi pada saat itu juga yang dikatakan mengenal agama dengan baik, tidak mengenal itu apa artinya kasih. Walaupun Yesus sudah memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Jadi Bapak sekalian, kita bisa lihat bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita imajinasikan, itulah iman kita. Itulah berkat kita. Biar kita selalu membaca Alkitab ini dan selalu mulai mengerti pengertian-pengertian apa. Mungkin hari ini Bapak sekalian baca Alkitab itu pengertiannya seperti apa yang saya sudah pandu, tapi besok mungkin berubah, tapi arahnya lebih jelas. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami percaya kuasa Engkau begitu luar biasa, memberkati hidup kami, memberikan sesuatu yang luar biasa juga, sehingga hidup kami luar biasa, ajaib Tuhan. Biar pakailah pagi ini menjadi berkat, dan pakailah Tuhan kehidupan kami sebelum beraktivitas, mendahulukan firman Tuhan, dan firman Tuhan untuk memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.